Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Petani Maju Official. Ini adalah melon benih Alisa yang pada hari ini berumur 16 hari setelah tanam. Jadi hari Kamis kemarin sudah saya posting, saya upload videonya. Bisa dibandingkan dengan hari Kamis kemarin. Kemudian ini Sabtu, jadi jeda 2 hari. Bisa dibandingkan dengan yang kemarin. Coba kita lihat sekarang. Jadi umur 16 sudah seperti ini. Memang tergolong cepat ini. Sudah bisa diikat, sudah hampir setengah lanjaran, tapi lanjarannya agak pendek ini. Coba kita lihat yang sebelah sini yang sudah kelihatan panjang. Nah, kalau ini memang sudah lumayan, ini hampir setengah lanjaran, sudah harus diikat. Di usia yang ke-16 hari dengan kondisi seperti ini tergolong cepat. Bahkan untuk yang ini tidak sampai umur 25 mungkin sudah menyampai di ujung lanjaran. Kuncinya adalah pada pengolahan tanah. Jadi untuk budidaya melon ini, persiapan tanam atau pengolahan tanah itu harus sebaik mungkin, harus sampai benar-benar matang, benar-benar kering. Maka sekali kita tanam, pertumbuhannya akan sangat cepat, sangat bagus. Namun pertumbuhan yang bagus seperti ini harus diimbangi dengan perawatan atau pengobatan yang rutin. Harus benar-benar rutin. Jadi kita jamin, kita harus berusaha menjamin supaya tidak ada serangan hama, terutama dari jenis kutu-kutuan. Karena kalau pertumbuhannya cepat, kemudian ada serangan kutu, efeknya juga akan cepat rusak, maksudnya kalau ada serangan hama. Jadi harus rutin terus kita lakukan penyemprotan untuk merawat tanaman ini. Coba kita lihat lebih jauh. Ini adalah melon Alisa semua, dari sana tadi sampai ke sini. Jadi untuk yang benih pertiwi dan juga leoni sudah saya buat di video yang sebelumnya. Jadi untuk pertiwi umur 15 hari, kemudian Alisa ini 16 hari, jadi selisih sehari. Ini juga panjang sekali. Ini bedengannya agak kecil, jadi dia penyerapan airnya cenderung lebih banyak dibandingkan yang lain. Bedengannya kecil dan agak rendah. Ini harus waspada ini pada saat mengaliri air. Airnya harus bendungannya itu harus agak diturunkan supaya air nggak naik, karena dia cenderung ini kebanyakan air. Jadi harus hati-hati, rawan layu kalau sampai kebanyakan air. Adapun pekerjaan untuk hari ini adalah mengikat ujung lanjaran ini. Jadi nanti diikat pakai tali, disatukan antar lanjaran semuanya. Mungkin kalau nggak selesai hari ini dilanjutkan dengan besok. Kemudian selesai mengikat ujung lanjaran, dilanjutkan dengan mengikat pohon. Karena ini sudah waktunya mengikat, sebagian sudah minta diikat seperti ini. 2 hari lagi bisa sampai segini, jadi ideal. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu, karena dengan subscribe Anda bisa pantau terus tanaman ini sampai panen. Anda juga bisa mendapatkan banyak informasi seputar budidaya melon dan semangka, mulai dari persiapan tanam, kemudian perawatan tanaman, kemudian panen dan pemasaran. Adapun untuk pupuk dan obat, semua sudah saya jelaskan, saya uraikan di dalam video. Jadi kalau misalnya ada yang komen pakai obat apa, kemudian pupuknya apa saja, takarannya berapa, itu berarti mohon maaf, berarti Anda tidak menyimak sampai selesai. Jadi biasakan nonton sampai selesai supaya Anda tidak gagal paham. Karena kalau Anda gagal paham, kemudian Anda menerapkan atau mencoba menanam, maka Anda akan menemui banyak kesulitan, khususnya untuk yang masih
pemula. Jadi kalau untuk yang sudah sering menanam, kita bisa berbagi pengalaman atau bertukar informasi. Jadi untuk obat, saya ulangi lagi ini supaya lebih jelas. Untuk obat sampai dengan hari ini umur 16 untuk Alisa dan 15 untuk Pertiwi. Ini untuk funginya saya gunakan Beyond M. Jadi untuk menjaga supaya terbebas dari jamur, segala jenis jamur, saya menggunakan fungisida Beyond M. Kemudian takarannya berapa? Saya gunakan 1 sendok per tangki. Kemudian untuk pupuknya saya menggunakan Yaramila Winner. Jadi terkadang Yaramila Winner, terkadang Mutiara, tergantung mana yang mudah didapat. Jadi kalau menurut saya sama saja. Jadi untuk umur 0 sampai 30 saya gunakan Yaramila, maaf bukan Winner tapi unik, Yaramila unik. Nanti yang 30 ke atas baru berganti ke Winner atau Grower. Dan untuk pupuk yang ditujah atau yang digejek itu saya menggunakan DGW. Jadi bagi Anda yang ingin menirukan atau menerapkan seperti punya saya, silahkan. Kalau Anda punya pengalaman lain atau mungkin pupuk lain, obat lain juga silahkan, jadi bisa saling berbagi. Namun mohon maaf kalau ada yang tanya melalui komen kemudian membandingkan antara obat satu dengan yang lain, kemudian pupuk satu dengan lain, dan menyangkut masalah merek misalnya. Perbandingan merek ini dan merek ini bagus mana? Mohon maaf saya nggak bisa menjawab, tentu saja itu tidak etis ya, tidak pantas. Nanti ada yang dirugikan. Jadi saya menggunakan ini, kalau ditiru silahkan. Jadi jangan ditanyakan ini sama ini bagus mana. Ya saya jawab bagus semua. Jadi saya nggak boleh dong menjawab lebih bagus salah satu karena di media. Jadi seperti itu penjelasannya. Makanya kadang kalau ada yang tanya perbandingan antara obat ini dan obat ini bagus mana, ya paling cuma saya like aja. Karena saya juga susah jawabnya, dijawab salah, nggak dijawab juga salah. Tapi kalau misalnya ada yang tanya Anda pakai obat apa, ya saya jawab saya pakai obat ini. Anda pakai pupuk apa, saya pakai pupuk ini gitu. Terus antara teori dan praktek, antara buku dengan antara di buku dengan di lahan atau di lapangan, kalau menurut saya itu tidak selalu sejalan atau terkadang tidak sama, banyak tidak samanya. Jadi contoh yang paling mudah adalah yang paling gampang. Tanaman ini saya tidak memakai perekat untuk dicampur obat. Padahal kalau secara teori perekat itu wajib harus dipakai karena itu untuk merekatkan obat supaya lengket dan juga untuk menembus untuk hama yang dilindungi dengan bulu supaya bisa tembus. Secara teori memang perekat itu penting dan harus. Namun prakteknya saya tidak pernah pakai perekat, dan menurut saya pakai perekat atau tidak hasilnya sama saja. Kemudian untuk pupuk, karena pupuk ada unsur hara makro dan mikro. Jadi kalau kita pelajari di buku teori, tanaman itu butuh hara mikro, jadi nggak hanya makro NPK tapi juga mikro, misalnya magnesium, boron, kalsium, sulfur, magnesium dan lain-lain. Itu semua perlu untuk tanaman. Memang teorinya seperti itu, namun prakteknya ya seperti yang saya sampaikan. Saya pakai pupuk misalnya Yaramila unik atau Mutiara. Ya sudah, saya yakin pupuk ini sudah mencukupi semua kebutuhan tanaman. Selanjutnya tinggal penyemprotan, misalnya kayak insek itu kita harus paham insek ini keras, ini tidak keras. Jadi untuk penggunaannya kita harus paham dosis, jangan sampai kelebihan, karena kalau kelebihan tentu saja efeknya bisa justru merusak. Jadi obat kita harus tepat dosis. Kalau Anda tanya misalnya saya pakai Beyond M sama Sagribit, ya seperti itu sudah dosisnya. Kemudian pupuk saya menggunakan Mutiara. Jadi saya tidak melarang Anda untuk memakai pupuk dengan unsur hara mikro, silahkan. Jadi pupuk apa saja digunakan silahkan. Hanya saja kalau misalnya Anda menonton video saya kemudian Anda tanya saya gunakan pupuk apa,
ini pupuk yang saya gunakan, karena menurut saya sudah cukup begini. Jadi karena obat itu macamnya banyak, kemudian pupuk macamnya juga banyak, mereknya bermacam-macam, berbeda-beda. Terkadang kita malah pusing sendiri dibuatnya kalau kita menggunakan terlalu banyak macam. Jadi yang saya rekomendasikan itu adalah, jadi saya ambil praktisnya saja, simple, mudah dipahami, mudah dipraktekkan, atau mudah diterapkan. Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.